Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa bertemu kembali dalam YouTube channel yang dimiliki oleh HKBP Galilea Resort Papua Barat. Dan senang bisa menyapa saudara karena dalam kesempatan yang baik ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan kita untuk menjalani hari-hari kita dan mendapatkan kekuatan yang baru, sehingga kita dapat mengerti akan makna segala sesuatu yang boleh kita kerjakan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Saudaraku, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan untuk kita di hari ini yang diambil dari kitab Yesaya pasal 66 ayatnya yang ketiga. Begini firman Tuhan: orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejujukan mereka. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penting sekali kita menentukan arah kemana kita akan melangkah. Dan jika kita telah dapat menentukan arah kemana kita melangkah dan itu adalah sesuatu hal yang benar, maka betapa bersyukurnya dan bersukacitanya kita. Mengapa demikian? Karena kita tidak menjadikan kehidupan ini sebagai bagian dari hal yang selalu dipilah-pilah, tetapi kita akan melihat kehidupan kita itu menjadi aspek yang menyeluruh atau totalitas, dan kita tidak ingin menyisakan satu hal dari hal lainnya dan menjadikannya menjadi batu sandungan bagi kita. Perhatikan baik-baik bagaimana Yesaya memberikan suatu penerangan yang sungguh-sungguh kepada bangsa Israel. Memang judul dari perikop kita hari ini adalah keselamatan sesudah hukuman. Apa yang Tuhan sedang peruntukkan kepada bangsa Israel, ternyata kita akan melihat bahwa hanya bagian kecil saja yang akan mendapat, tetapi akan ada bagian besar yang tidak memperhatikan. Siapa mereka yang masuk ke dalam bagian kecil itu? Adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Tetapi ada dari bagian yang besar dan tidak mau memperhatikan Allah, dan mereka akan mendapatkan kebinasaan. Banyak yang telah mereka lakukan dan kita tidak dapat memungkiri itu. Sama seperti yang kita akan kerjakan, akan banyak yang dapat kita kerjakan hari ini. Tetapi perlu sekali kita memperhatikan satu hal. Lihatlah apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini menjadi cermin bagi kita. Mereka menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Bukankah ini menjadi kekejian bagi Allah? Ketika kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, tetapi kita tidak menghargai nyawa orang lain. Mereka juga mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Mereka mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Bukankah ini adalah kehidupan yang carut marut? Sering sekali kita berkata bahwa kita adalah orang yang beriman, tetapi kualitas keberimanan kita tidak dapat teruji oleh hal apapun. Mengapa demikian? Simpang siur yang terjadi dalam kehidupan kita adalah ketika aku gagal mendapatkan ini, kita berada dalam suatu lingkaran atau siklus, dan akibatnya kita memasuki siklus itu dan kita terjerumus dan terikat dalam ikatan yang tidak akan dapat terputus. Apa yang dimaksud dengan apa yang saya katakan? Ada orang yang hanya karena ingin mendapatkan kekayaan, memang dia membaca firman Tuhan, tetapi ia berkata, lebih penting penambahan yang satu lagi.
Akhirnya dia membaca firman Tuhan, tetapi dia juga sambil melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji atau tidak benar. Dia pergi ke dukun untuk mendapatkan kekayaan. Dan ini adalah kesimpang siuran. Dan ini adalah kekejian di mata Tuhan. Dan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus membuat arah yang benar dalam kehidupan kita. Apakah saudara adalah bagian dari yang kecil itu? Ataukah saudara akan menjadi bagian yang besar itu? Memang mereka berkelimpahan, tetapi apakah itu sudah cukup menjadi kebahagiaan? Tuhan berkata kepada saudara bahwa mereka yang berbahagia adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang melakukan semua firman Tuhan. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang mampu menentukan arah. Dan itulah yang Tuhan sedang tunggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, atas firman yang boleh kami dengarkan pada pagi ini, untuk menentukan arah hidup kami, supaya tidak ada kesimpang siuran pengertian, pemahaman, bahkan praktik hidup kami. Kami ingin melakukan segala sesuatunya menyeluruh, dan semuanya menjadi puji hormat bagi-Mu saja. Kuatkan dan mampukan kami, berikan kami penerangan dan kekuatan Bapa, supaya kami senantiasa hidup dalam kesungguhan dan tidak menodai hidup kami karena pengertian lain. Terima doa dan pujian kami, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.